background atau latar belakang pada penelitian ini, yaitu manajemen status epileptikus masih menjadi tantangan hingga saat ini di dunia medis. Aktivitas kejang yang tidak berhenti dapat menjadi status epileptikus, dan yang paling sering terjadi adalah status epileptikus general atau umum. Tata laksana pada status epileptikus yang direkomendasikan adalah golongan benzodiazepin, termasuk di dalamnya ada diazepam, lorazepam, dan midazolam sebagai terapi lini pertama. Namun pada beberapa kondisi pasien, lini pertama ini tidak efektif dan tidak bisa mengatasi status epileptikus. Maka dari itu diperlukan adanya terapi lini kedua. Namun evidence yang membahas efektivitas terapi lini kedua ini masih terbatas, sehingga dengan alasan tersebutlah peneliti melakukan penelitian ini. Untuk tujuan penelitian adalah membandingkan penggunaan parenteral fenobarbital dan parenteral phenytoin sebagai lini terapi kedua pada manajemen status epileptikus pada anak. Di mana metode yang digunakan adalah open label, single center, randomized parallel clinical trial yang dilaksanakan di RCW MCH di Red Cross War Memorial Children's Hospital dimulai pada bulan Maret 2015 sampai dengan Maret 2018. Untuk populasinya sendiri, pada penelitian ini yaitu seluruh bayi dan anak berusia 1 bulan sampai 15 tahun dengan status epileptikus. Pasien kemudian dikelompokkan dalam protokol fenobarbital atau phenytoin jika tidak merespon dengan pemberian terapi lini pertama yaitu benzodiazepin. Kemudian dari total 193 episode status epileptikus, terdapat 49 yang dieksklusi, sehingga terkumpul 144 episode status epileptikus dari total 111 pasien yang masuk dalam kriteria inklusi, di mana 144 episode tersebut dibagi menjadi dua kelompok protokol, yaitu protokol fenobarbital dan protokol phenytoin dengan jumlah sama banyak, yaitu 72 status epileptikus. Kemudian ini untuk protokol fenobarbital dan protokol phenytoin, di mana keduanya memiliki tahapan awal yang sama. Pada pasien yang datang ke UGD akan mendapatkan monitoring yang sama, akan mendapatkan pemeriksaan airway, breathing, dan circulation, kemudian memeriksa kadar glukosa, memonitor tanda vital, EEG, dan juga saturasi oksigen. Kemudian apabila dapat diakses intravena, maka diberikan terapi lini pertama, benzodiazepin, yaitu lorazepam atau midazolam atau diazepam. Apabila masih terjadi kejang, maka dapat diberikan lagi. Apabila masih terjadi kejang lagi setelah pemberian 10 menit, sudah masuk ke terapi lini kedua dan akan diberikan fenobarbital 20 mg intravena. Apabila masih berlanjut kejangnya setelah pemberian terapi lini kedua, maka diperlukan terapi intensif lebih lanjut dipicu. Kemudian untuk protokol phenytoin sama dengan protokol fenobarbital, pada awalnya mendapatkan monitor untuk airway, breathing, dan circulation, kemudian pemeriksaan glukosa, kemudian monitor tanda-tanda vital, EEG, dan saturasi oksigen. Apabila dapat dilakukan akses intravena pada pasien, diberikan benzodiazepin, kemudian apabila masih kejang, masuk ke tata laksana terapi lini kedua, yaitu phenytoin 20 mg per kilogram berat badan intravena diberikan perlahan-lahan. Apabila masih berlanjut lagi, maka memerlukan terapi intensif dipicu. Kemudian hasil penelitian yang didapatkan, yaitu dari tabel 1 didapatkan bahwa dari total 111 pasien, sebanyak 47 pasien atau 42,3% sudah terdiagnosis epilepsi sebelumnya, dan 51 pasien atau sebanyak 45,9% itu sudah pernah mengalami kejang sebelumnya. Kemudian dari tabel 2 didapatkan status epileptikus terbanyak yaitu general atau umum sebanyak 93 pasien atau 64,6% dengan penyebab tersering yaitu acute injury atau infeksi sistem syaraf pusat sebanyak 86 pasien atau sebesar 59,7%. Sedangkan yang disebabkan karena adanya kejang demam sebanyak 27 pasien atau sebesar 18,8%. Kemudian ini adalah hasil berikutnya, dari diagram A, menunjukkan perbedaan respon terhadap status epileptikus pada pasien dengan pemberian fenobarbital dan phenytoin. Pasien merespon dengan pemberian fenobarbital sebesar 86%, dan yang merespon terhadap pemberian phenytoin itu sebesar 46%. Kemudian dari diagram B, menunjukkan waktu dalam menit yang dibutuhkan pada terapi lini kedua hingga status epileptikus ini teratasi atau kejang berhenti. Pada pemberian fenobarbital membutuhkan waktu selama 10 menit hingga status epileptikus teratasi, sedangkan phenytoin membutuhkan waktu selama 28 menit.
Kemudian dari tabel 3 ini didapatkan 29 orang dari total 111 pasien memerlukan perawatan PICU, dengan rincian 9 orang atau sebesar 12,5% dari kelompok protokol fenobarbital dan 20 orang atau sebanyak 27,8% dari kelompok phenytoin. Kemudian untuk pembahasannya sendiri, setelah dilakukan analisis didapatkan bahwa pemberian fenobarbital itu lebih cepat mengatasi status epileptikus dibandingkan pemberian phenytoin dan menurunkan angka membutuhkan perawatan intensif di PICU. Kemudian ini untuk penilaian PICO-nya, untuk problems atau pasiennya, pasien bayi dan anak berusia 1 bulan sampai 15 tahun dengan kejang status epileptikus, dengan intervention pemberian fenobarbital dan comparisonnya pemberian phenytoin, dengan outcome status epileptikus teratasi lebih cepat dan cenderung tidak membutuhkan perawatan di PICU. Untuk critical appraisal yang pertama yaitu validity. Apakah penetapan pasien untuk diberi perlakuan dilakukan secara acak? Ya. Pada penelitian ini dilakukan randomized parallel clinical trial, di mana ini dilakukan di Red Cross War Memorial Children's Hospital pada bulan Maret 2015 sampai dengan 2018. Di mana pasien dilakukan secara acak, bayi berusia 1 bulan sampai dengan anak berusia 15 tahun yang mengalami status epileptikus akan dikelompokkan secara acak ke dalam kelompok protokol fenobarbital dan phenytoin. Apakah daftar randomisasi disembunyikan? Ya, daftar randomisasi disembunyikan. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah follow-up pasien cukup dalam waktu dan lengkap jumlahnya? Ya, pasien di follow-up. Untuk follow-up-nya sendiri dilakukan selama 3 tahun. 3 tahun ini didapatkan 193 episode status epileptikus, di mana terdapat 49 yang dieksklusikan. Itu terdiri dari 27 episode status epileptikus yang tidak memenuhi kriteria, dan terdapat 22 kesalahan pada status pasien atau rekam medis. Sehingga yang tersisa di sini adalah 144 episode status epileptikus dari 111 pasien. Kemudian selanjutnya, apakah semua subjek dianalisa sesuai dengan pengelompokan sampel saat dilakukan randomisasi? Ya, seluruh subjek dianalisa sesuai dengan pengelompokan sampel saat dilakukan randomisasi. Untuk analisanya sendiri di sini menggunakan uji statistik toolbox, di mana untuk normalitasnya sendiri menggunakan Shapiro-Wilk test, kemudian dilakukan uji parametrik. Randomisasinya sendiri pada penelitian ini menggunakan teknik simple randomization atau teknik randomisasi sederhana, di mana pasien akan mendapatkan terapi sesuai dengan protokol yang diambil dari dokter. Jadi dokternya nanti akan mengambil sebuah amplop yang diletakkan di dalam box atau kotak di unit gawat darurat. Pada saat pasien mengalami kejang dan status epileptikus, maka dokter tersebut akan mengambil amplopnya dan akan memberikan treatment kepada pasien. Apakah pasien dan dokter dijaga ketidaktahuannya atau blind terhadap perlakuan? Tidak. Jadi karena beberapa perbedaan administrasi, maka dokter yang memberikan protokol tersebut tidak bisa dijaga ketidaktahuannya. Akan tetapi pada saat setelah melakukan tata laksana kepada pasien, seluruh identitas pasien itu akan dihilangkan. Sedangkan pasien sendiri, untuk pasiennya tidak tahu sama sekali terkait dengan obat apa yang diberikan. Kemudian apakah kelompok eksperimental dan kontrol diberi perlakuan setara selain perlakuan yang diujikan? Ya, jadi seluruh pasien yang datang ke unit gawat darurat akan mendapatkan perlakuan yang setara, yaitu mendapatkan monitoring standar dan proteksi airway, di mana di sini termasuk dari monitoring tanda-tanda vital seperti heart rate, respiration rate, kemudian tekanan darah, dan juga suhu, serta bila memerlukan pemeriksaan penunjang seperti urinalisis, GDS, dan juga analisa gas darah dilakukan. Semua pasien yang memenuhi kriteria inklusi ini akan secara random dimasukkan dalam satu persatu ke dalam kelompok protokol fenobarbital atau phenytoin, dan dilakukan protokol sesuai dengan triase emergensi yang ada di rumah sakit. Kemudian critical appraisal yang berikutnya adalah importance. Apakah hasil valid dari uji coba acak ini penting? Ya. Di sini didapatkan bahwa CER atau control event rate didapatkan 27,8%. 27,8% membutuhkan perawatan PICU dengan pemberian phenytoin. Kemudian untuk EER-nya, experimental event rate, di sini 12,5%. Artinya terdapat 12,5% dari total pasien membutuhkan perawatan PICU dengan pemberian fenobarbital.
Kemudian didapatkan relative risk reduction sebesar 56,67%, absolute risk reduction sebesar 15,3%, dan NNT atau number needed to treat itu 6,53. Di mana interpretasinya di sini dengan menggunakan untuk RRN-nya, dengan menggunakan fenobarbital pada saat status epileptikus menurunkan resiko memerlukan perawatan picu sebesar 56,67%. Kemudian untuk ARR-nya, di situ menunjukkan selisih atau perbedaan resiko memerlukan perawatan picu pada pasien yang menggunakan fenobarbital dan phenytoin, di mana di sini didapatkan 15,3%, berarti terdapat perbedaan memerlukan perawatan picu antara phenytoin dan fenobarbital. Kemudian di sini ada NNT-nya sebesar 6,5, diperlukan mengobati sekitar 6-7 pasien dengan obat fenobarbital selama 1 tahun untuk mencegah 1 orang memerlukan perawatan picu. Kemudian berikutnya, clinical appraisal yang berikutnya, applicable. Di sini, apakah hasil ini dapat diterapkan untuk pasien saya? Dengan pertanyaan pertama, apakah karakteristik pasien Anda berbeda dengan karakteristik subjek dalam penelitian, sehingga hasil penelitian tidak dapat diaplikasikan? Jawabannya tidak. Karakteristik pasien sama dengan karakteristik subjek dalam penelitian, sehingga hasil penelitian dapat diaplikasikan. Kemudian, apakah terapi tersedia di tempat praktek? Ya, untuk fenobarbital dan phenytoin tersedia di tempat praktek atau di RSPS. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah nilai atau pendapat pasien terhadap obat atau terapi yang akan diberikan ini memungkinkan pemberian terapi tersebut? Untuk pertanyaan pertamanya, apakah dokter dan pasien sudah saling memahami tentang nilai dan pendapat pasien terhadap terapi tersebut? Ya, dokter dan pasien sudah saling memahami terapi. Kemudian, apakah pasien dapat menerima terapi dan konsekuensi atau efek samping maupun dampak dari terapi tersebut? Jawabannya ya, pasien dapat menerima terapi dan konsekuensi maupun dampak dari terapi. Kemudian untuk kesimpulan telah kritis pada jurnal ini adalah valid, important, dan applicable. Kemudian ini adalah foto obat fenobarbital dan phenytoin yang digunakan di bangsal yang ada di RSPS. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, monggo teman-teman yang mau bertanya bisa langsung bertanya ke Galuh. Saya mau bertanya, Galuh. Ya, Novada. Ya, jadi gimana ya loh itu untuk penegakan dari status epileptikus itu diagnosisnya? Matur nuwun. Oke, terima kasih Novada. Galuh, Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apakah yang menjadi kriteria membutuhkan picu pada pasien yang ada di dalam penelitian ini? Terima kasih, Galuh. Oke, terima kasih sudah. Assalamualaikum, Galuh mau tanya. Iya, Afifah. Mau tanya, hasil penelitiannya ini tuh bisa diterapkan di RSPS enggak ya? Sama obatnya tersedia atau enggak? Assalamualaikum, Galuh mau nanya. Salam semua ya. Kalau di RSPS sendiri, cara pemberian phenytoin dan fenobarbital itu gimana ya, Loh? Terima kasih. Oke. Terima kasih, Salwa. Oke, langsung saya coba jawab. Tadi untuk pertanyaan pertama dari Novada ya. Tadi Novada menanyakan bagaimana cara mendiagnosis status epileptikus atau bagaimana diagnosis status epileptikus itu ditegakkan. Jadi status epileptikus sendiri itu untuk definisinya sendiri itu merupakan kejang yang berlangsung secara terus-menerus selama periode waktu tertentu selama lebih dari 20 menit atau kejang berulang yang terjadi tanpa fase sadar di antara episode kejang tersebut. Nah, untuk mendiagnosis apakah kejang itu dikatakan status epileptikus, sebenarnya sama dengan kejang yang lainnya, yaitu memerlukan pertama anamnesis dulu, kemudian ada pemeriksaan fisik, dan juga ada pemeriksaan penunjang. Untuk anamnesisnya, kita menanyakan dulu terkait dengan gejalanya. Seperti apa keluhan utamanya tadi, kemudian kejang itu seperti apa, apakah kejang umum, ataukah dia kejang vokal. Kemudian kita menanyakan juga durasi kejangnya seperti apa, bagaimana frekuensi kejang atau kejang berulangnya itu
seberapa sering, kemudian ada tidaknya demam sebelum kejang, itu perlu ditanyakan juga. Kemudian suhu tubuh selama atau sebelum saat kejang, dan derajat kesadaran saat dan setelah kejang, dan kita harus mencari sumber infeksi yang bisa menyebabkan demamnya itu bila kejang disertai dengan demam. Kemudian untuk berikutnya pada anamnesis kita juga harus menanyakan terkait riwayatnya. Adakah riwayat kejang sebelumnya, kemudian apakah disertai dengan demam atau tanpa demam, dan riwayat tumbuh kembang anaknya tadi itu setelah dan sebelum kejang itu seperti apa, apakah ada perubahan. Kemudian riwayat penyakit lain yang menyertai. Untuk pemeriksaan fisiknya sendiri kita bisa melakukan pemeriksaan rangsang meningeal. Di situ ada kaku kuduk, Burzynski 1-2, dan juga ada Kernik untuk menyingkirkan penyebab dari kejangnya itu sendiri. Kemudian terakhir ada pemeriksaan penunjang, di situ ada fungsi lumbal, ada EEG, dan juga CT scan yang masing-masing memiliki indikasi sendiri. Seperti itu, Nufada. Apakah menjawab? Mantap. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Vida ya. Apa yang menjadi kriteria membutuhkan picu pada penelitian ini? Jadi pada penelitian ini yang membutuhkan perawatan picu apabila status epileptikus itu sudah masuk ke refraktor. Jadi ada refraktor status epileptikus yang dia tidak merespon dengan pemberian terapi lini pertama. Tadi ada diazepam, lorazepam, midazolam, dan dia juga tidak merespon terhadap pemberian terapi yang kedua, yaitu fenobarbital dan phenytoin. Kemudian pasien yang membutuhkan resusitasi dan support pernafasan, kemudian pasien-pasien dengan depresi pernafasan, dan juga memang pasien-pasien yang memiliki etiologi yang butuh terapi intensif, seperti adanya ketidakseimbangan elektrolit yang parah, hipokalemi, seperti itu contohnya, dan ada penurunan kesadaran dalam jangka waktu yang lama. Itu membutuhkan perawatan intensif lebih lanjut di PICU. Seperti itu, Fit. Apakah menjawab? Menjawab, Galuh, makasih. Oke, terima kasih, Vida. Pertanyaan berikutnya dari Afifah tadi. Apakah tadi itu pertanyaannya hasil penelitian dapat diterapkan di RSPS dan tersedia obatnya? Ya, jadi obat fenobarbital dan phenytoin ini tersedia di RSPS. Untuk fenobarbital itu ada dosis ada dalam sediaan ampul, di situ 2 mili, isi obatnya 200 mg, sedangkan untuk phenytoinnya itu 2 mili, 100 mg. Untuk sediaan tabnya fenobarbital juga ada sebesar 30 mg. Dan keduanya ini dapat digunakan atau diterapkan sesuai dengan protokol yang ada. Seperti itu, Afifah, apakah menjawab? Iya, Galuh. Terima kasih. Terima kasih, Afifah. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Salwa. Bagaimana cara pemberian phenytoin dan fenobarbital di RSPS? Jadi untuk pemberian phenytoin dan fenobarbital di RSPS, itu untuk phenytoin terlebih dahulu. Jadi phenytoin itu kan 1 mili ada 1 ampul itu ada 2 mili, di situ 100 mg. Dosis untuk phenytoin sendiri kan 10-20 mg per kgbp. Intravena itu untuk loadingnya, kemudian untuk maintenance-nya itu 6 mg per kilogram berat badan intravena dalam 2 kali. Misalnya pasien itu beratnya 10 kg, kemudian menggunakan dosis minimal, maka membutuhkan phenytoin sebesar 100 mg. Kemudian nanti diambil menggunakan ada squid 50 cc. Jadi squid 50 cc itu diambil 1 ampul penuh, jadi 1 ampul isi 2 mili itu diambil penuh, kemudian dijadikan 50 cc. Dan dijadikan 50 cc itu diencerkan dengan menggunakan normal salin. Di RSPS sendiri digunakan NaCl. Jadi kita mengambil dengan squid 50 cc tadi, si phenytoinnya kita ambil 1 ampul penuh, kemudian ditambah sampai 50 cc, berarti menambah 48 cc NaCl, dan pemberian dari phenytoin ini selama 20 menit. 20 menit dipasang dengan menggunakan syring pump, dengan menggunakan infus 3-way itu. Untuk pemberian fenobarbital sama, perlu diencerkan juga dengan menggunakan NaCl. Perbedaannya di pemberiannya. Fenobarbital itu diberikan dalam waktu 5-10 menit, pemberiannya bolus perlahan-lahan. Seperti itu, Salwa, apakah menjawab? Terima kasih, Galuh. Terima kasih, Salwa. Oke. Ada yang mau bertanya lagi, teman-teman? Monggo.
Assalamualaikum Galuh. Waalaikumsalam. Sally. Saya Sally mau bertanya, ya, jika ada pasien yang datang dengan kejang ke IGD, kita sebagai dokter umum yang harus dilakukan apa ya Galuh? Terima kasih. Terima kasih Sally. Assalamualaikum Galuh, mau bertanya. Waalaikumsalam. Kalau untuk alur tata laksana status epileptikus sendiri, seperti apa ya Lu? Apa berbeda sama kalau ada kejang demam? Terima kasih. Terima kasih Syifa. Assalamualaikum Galuh. Saya Zainal ingin bertanya, kira-kira apakah penyebab status epileptikus itu bisa diketahui ya? Kira-kira kenapa kok bisa jadi status epileptikus gitu? Terima kasih Galuh. Terima kasih Zainal. Lalu mau bertanya, untuk indikasi dilakukan pemeriksaan penunjang pada pasien status epileptikus itu apa saja ya? Terima kasih. Terima kasih Fari. Mau langsung coba menjawab. Untuk pertanyaan yang tadi dari Sally, apabila pasien datang dengan kejang ke IGD, kita sebagai dokter umum apa yang harus dilakukan? Jadi pada saat kita menerima pasien kejang, itu langkah pertama itu kita harus tenang terlebih dahulu. Kemudian kita menerima pasien tadi, kita menidurkan di bed yang ada di UGD. Kemudian kita harus memastikan potensi jalan nafasnya. Apakah ada, kita memastikan ABC-nya dulu, airway, breathing, circulation-nya dulu. Untuk airway-nya, apakah ada sumbatan pada jalan nafasnya. Kemudian breathing-nya kita periksa apakah ada gangguan pernafasan, apakah ada cyanosis. Kemudian untuk circulation-nya kita periksa teraba dingin atau tidak. Kemudian capillary refill time-nya seperti apa, denyut nadinya seperti apa. Kemudian kita pegang kepala pasien, kita pasang oksigen 1 liter per menit, kemudian dengan posisi semi ekstensi. Setelah itu kita harus menghindari traumatik kejang, di mana kita di situ kita harus mengendorkan baju pasien dulu, kemudian kita juga cegah lidah tergigit, bisa dengan dengan kain yang dimasukkan ke dalam mulut pasien atau dengan jari orang tua pasien. Kemudian setelah itu kita harus memastikan bed itu aman, bisa melindungi pasien agar terhindar dari resiko jatuh. Jadi besinya itu dinaikkan sehingga pasien itu bisa terjaga di atas bednya tadi. Kemudian bila pasien demam, kita harus sesegera mungkin menurunkan demamnya, bisa menggunakan kompres atau dengan air dingin juga bisa bila tersedia. Kemudian yang pertama tadi memberikan diazepam perektal terlebih dahulu, memberikan diazepam perektal sesuai dengan berat badan pasien. Apabila berat badan pasien itu kurang dari 12 kg, diberikan terlebih dahulu 5 mg suppositoria. Bila lebih dari 12 kg, diberikan 10 mg suppositoria. Ini maksimal pemberiannya 2 kali dengan jarak itu 5 menit. Apabila kejang masih berlanjut, maka kita sambil mencoba untuk memberikan secara intravena. Jadi bisa diberikan diazepam 0,2 sampai 0,5 mg per kilogram intravena dengan kecepatan 2 mg per menit, maksimal pemberiannya 10 mg. Seperti itu. Bila setelah pemberian diazepam intravena itu masih kejang lagi, kita coba dengan terapi lini kedua, yaitu phenytoin atau phenobarbital. Kalau kita milih phenytoin, kita berikan 20 mg per kilogram berat badan intravena, diencerkan dengan normal salin tadi. Kemudian bila masih berlanjut diberikan phenobarbital. Bila pertama tadi kita milih phenobarbital, kemudian bila masih kejang kita pilih phenytoin. Bila masih berlanjut itu sudah masuk ke dalam refraktor status epileptikus dan membutuhkan terapi intensif di PICU, bisa diberikan midazolam terlebih dahulu. Bila masih kejang berlanjut bisa dibius total dengan anestesi propofol. Seperti itu. Sally, apakah menjawab? Ya, Galuh menjawab. Terima kasih. Terima kasih, Sally. Kemudian pertanyaan berikutnya tadi dari Syifa ya.
pertanyaan dari Syifa tadi, bagaimana alur tata laksana terapi pengobatan status epileptikus? Nah, untuk ini apakah sama dengan kejang demam tadi pertanyaan Syifa? Jadi untuk terapi awalnya sama seperti yang tadi, bedanya itu kalau status epileptikus itu ada lanjutannya. Jadi setelah 30 menit kejang tidak tertangani tadi, maka kita harus memikirkan bahwa ini sudah terjadi refraktor status epileptikus. Refraktor status epileptikus itu tidak merespon terhadap lini terapi pertama dan kedua, dan memerlukan terapi perawatan intensif lebih lanjut dipicu. Seperti itu, Syifa, apakah menjawab? Terima kasih, Galuh. Terima kasih, Syif. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Seno. Apakah penyebab dari status epileptikus itu dapat diketahui dan apa saja? Penyebab status epileptikus sendiri secara umum ada dua, yang simptomatis atau yang penyebabnya diketahui dan yang idiopatik, jadi yang tidak diketahui. Yang dapat diketahui sendiri di situ ada akut, di mana di situ disebabkan karena adanya infeksi, kemudian adanya gangguan keseimbangan elektrolit atau adanya trauma kepala. Kemudian yang kedua ada remote, di mana remote ini bila terdapat riwayat kelainan sebelumnya seperti ensefalopati hipoksik iskemik, seperti itu contohnya. Kemudian yang ketiga ada kelainan neurologi yang progresif, seperti adanya tumor otak atau kelainan metabolik. Itu bisa jadi penyebab status epileptikus. Kemudian yang keempat ada epilepsi. Seperti itu. Seperti itu, Seno. Apakah menjawab? Ya, terima kasih, Galuh. Terima kasih, Seno. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Fari. Apakah indikasi dilakukan pemeriksaan penunjang pada pasien status epileptikus? Jadi tadi setelah kita menegakkan diagnosis dengan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan pemeriksaan setelah kita selesai anamnesis dan pemeriksaan fisik, maka kita memerlukan pemeriksaan penunjang. Nah, untuk indikasinya itu berbeda antara satu pemeriksaan penunjang dengan yang lainnya, di mana kita harus memikirkan penyebabnya itu lebih mengarah kemana. Untuk yang pertama ada pemeriksaan penunjang fungsi lumbal. Ini diindikasikan bila memang kita curiga adanya infeksi sistem saraf pusat dan adanya tanda dan rangsang meningeal yang positif. Kemudian untuk EEG, apabila di situ kejangnya itu kejang vokal, EEG ini diperuntukkan untuk melihat aktivitas listrik untuk mengetahui ada kelainan otak itu di sebelah mana. Kemudian untuk CT scan itu diindikasikan bila kejang vokal itu tidak diketahui penyebabnya, ada defisit neurologis vokal, seperti ada penurunan kesadaran, rangsang meningeal positif, ada hemiplegia seperti itu, dan ada tanda peningkatan tekanan intrakranial, seperti adanya pupil anisokor, kemudian spastik, paralisis ekstremitas, pernafasan yang tidak teratur, dan tanda spesifiknya ada ubun-ubun besar yang itu menonjol. Seperti itu. Dan ada penurunan kesadaran yang lama, kita boleh melakukan pemeriksaan CT scan. Seperti itu, Fari. Apakah menjawab? Oke, menjawab, Galuh. Terima kasih. Oke, sudah untuk pertanyaannya. Berarti teman-teman, ada yang mau bertanya lagi? Oke, jika tidak ada, selanjutnya adalah feedback dari Dr. Ani. Monggo, Dr. Ani, waktu dan tempat kami persilakan, Dokter. Terima kasih, sudah connect. Sampun, Dokter. Nah, monggo, kita bahas satu persatu. Pertanyaan yang pertama. Sebelumnya kita sepakati dulu. Saya mau tanya, definisi dari status epileptikus itu apa? Untuk definisinya, Dokter, ya. Status epileptikus adalah kejang yang berlangsung terus-menerus selama lebih dari 20 menit atau kejang berulang yang terjadi tanpa fase sadar di antara episode kejang. Jadi batasannya itu. Jadi status epileptikus bukanlah diagnosis, tapi itu suatu keadaan yang mana kondisi kejang yang tidak pernah berhenti sampai lebih dari 20 menit. Ya, gitu ya. Iya, Dokter. Nah, ya, atau kejang yang terus-menerus sampai kejang tiga kali kejang berulang tanpa ada perbaikan kesadaran.
Jadi selama kejang 3 kali kejang, tapi di antara kejang itu tidak ada perbaikan kesadaran, jadi penurunan kesadaran terus, gitu ya. Jadi definisi dulu kita batasi seperti itu. Jadi kejang status itu diagnosis belum, apa bukan? Dok. Jadi kesimpulannya status epileptikus itu suatu penyakit apa bukan? Suatu diagnosis apa bukan? Bukan dokter, suatu keadaan. Suatu keadaan ya, kita sepakati bersama. Jadi pengertian status epileptikus adalah suatu keadaan yang mana kejang yang terus-menerus sampai berlangsung lebih dari 20 menit. Atau bukan dan ya, atau kejang berulang yang di antara kejang itu lebih dari 3 kali ya, lebih dari 3 kali di antara kejang itu tidak ada perbaikan kesadaran. Kita batasi seperti itu ya. Sekarang kita mulai ya. Pertanyaan pertama apa tadi? Apakah dapat diterapkan di RSPS dan tersedia obatnya tidak, Dok? Nah, sekarang bisa enggak diterapkan di Rumah Sakit Panembahan? Bisa, dokter. Nah, dilihat aja protapnya. Protap dari kejang, dilihat. Coba. Cari di protap kejang, coba ditempelkan di sini. Cari ada tuh di situ. Ya. Biar kita semua mengingat-ingat. Nah. Ini dokter untuk protokol. Jadi gini, pengertian status epileptikus ya. Jadi memotong kejang, seadanya ada kejang, kemudian diberikan diazepam. Yang pertama, kedua, ketiga tidak berhasil. Ini yang perlu, ini yang dikatakan status epileptikus. Jadi bukan kejang 3 kali tapi tidak diapa-apakan. Kalau tidak diapa-apakan ya tidak sembuh. Jadi kejang pertama sudah dilakukan 3 kali diazepam tapi tidak ada berhasil, maka dilakukan ini. Jadi titik-titiknya itu yang ke sini, yang titik-titik ini yang dikatakan status epileptikus ini ya. Kalau masih di atas ini belum. Titik-titik ini yang harus dirawat di ini. Nah. Udah ya, kira-kira begitu ya. Iya, dokter. Ya, jadi yang kalau di atas titik-titik itu masih belum dikatakan status epileptikus. Tapi kalau sudah ke bawah, sudah dilakukan intervensi dari obat-obat tidak ada berhasil, ini ke sini, yang ke bawah ini. Yang ini harus dilakukan di ICU, yang di sudah jelas ya kira-kira? Ampun, jelas. Di bawahnya titik-titik ini. Nah, di bawahnya titik ini. Jadi kalau tidak berhasil, ini yang dipakai status epileptikus. Dan status epileptikus itu pengelolaannya ada di ICU, di PICU ya. Kalau di PICU-nya. Kira-kira seperti itu ya. Tidak. Bukan kejang, tapi tidak diobati. Ini kok 20 menit ya? 5 menit ini. Pertama sekarang sudah, nah, ini. Kan 5 menit toh, 5 menit. Jadi tadi 15 menit benar toh. Jadi 5 menit pertama. Yang pertama diazepam 5 menit, diazepam 5 menit. Ya, diazepam lagi yang pakai IV, kemudian yang penitoin ini. Jadi kalau sudah penitoin ke sini sudah ini kan 20 toh. 1, 2, 3, 4 ini ya. Sudah betul ya? Sudah betul, halo? dokter. Ampun, dokter. Iya, dokter. Karena dikatakan 20 menit tadi setelah 5 menit.
diazepam, 5 menit diazepam, 5 menit lagi diazepam, yang keempatnya penitoin. Seperti itu ya? Iya, dokter. Sudah jelas ya? Nah, sekarang yang ditanyakan, seperti ini bisa dilakukan di Panembahan. Dan ini sudah biasa dilakukan di Panembahan. Seandainya sampai titik-titik ini tidak berhasil, ini tempatnya di Picu. Karena Picu kita tidak punya, kita tempatkan di mana? Pasien kita, di tempatnya di mana? Kita kan tidak punya Picu, tempatnya di mana? Di mana? Di Bangsal, dokter. Di mana? Ayo. Di HCU, dokter. HCU, dokter. Di HCU ya, karena kita tidak. Soalnya butuh ini midazolam, butuh ini Profotol, butuh juga pengobatan yang bareng-bareng ini. Kenapa harus dilakukan di HCU atau di Picu? Kenapa? Kalau status epileptikus, kenapa kira-kira? Apa? Karena memerlukan pemantauan apa? intensif, dokter. Pemantauan di anggrek bisa. Apa? Kira-kira kenapa? Ayo, lalu kenapa? Siapa bisa menjawab? Perlu alat, dokter. Alat apa? Alat apa? Alat apa? Ada ventilator. Ayo, siapa bisa menjawab? Ada apa? Yang keras? Ventilator. Ada apa? Perlu alat bantu pernafasan. Ya. Jadi obat-obat yang diberikan ini punya efek samping adalah gagal napas, sehingga butuh backup ventilator. Kalau kita dirawat di anggrek, kalau hanya dipantau bisa, tapi kalau ada suatu keadaan yang sampai depresi jalan napas, depresi pernapasan, itu sudah siap ventilator. Belum tentu mesti depresi pernapasan, tapi bisa juga terjadi depresi pernapasan, ya. Butuh backup ventilator. Itu ya, prinsipnya seperti ini. Kira-kira bisa diterima? Satu, dokter. Nyambung ya. Jadi tadi dikatakan yang pertama tadi dikatakan 20 menit. Ini alasannya seperti 5 yang terakhir. Kemudian butuh di backup, butuh backup ventilator sehingga butuh perawatan di tadi yang di situ di jurnalmu apa? Picu ya? Iya, dok, di Picu ya. Iya, dok. Nah, sekarang pertanyaan kedua, pertama sudah terjawab ya? Sampun, dok. Nah, kedua? Yang kedua, cara pemberian fenitoin dan fenobarbital di RSPS. Sampun tadi diencerkan dulu. Sama enggak? Diencerkan ya, tidak langsung ya, tidak langsung. Jadi perlu diencerkan dengan NaCl, normal salin. Ya. Terus pemberiannya adalah pelan-pelan, tidak langsung. Butuh waktu berapa ini? 20 menit. Sesuai protap ini. Kemudian apa pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga, bagaimana kriteria untuk membutuhkan picu? Kriteria untuk membutuhkan picu? Jawabannya gimana? Tadi yang tidak membaik, dok. Yang tidak membaik dengan terapi ini pertama tadi, terus dengan terapi lini kedua yang fenitoin, fenobarbital juga tidak membaik, maka perlu perawatan picu. Kemudian yang ada distres pernafasan tadi, dok. Ada depresi pernafasan tadi, dan ada penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran harus dipicu? Harus ada penurunan kesadaran harus dipicu enggak? Tidak harus, dok. Tetapi di dalam penelitiannya ini termasuk salah satu kategori yang perlu pertimbangan picu. Oh, penelitian ini. Okay. Nah, yang ditanyakan apa toh? Ditanyakan yang di penelitian ini atau yang pada penelitian umumnya? Ada pada ini yang dimasukkan ke picu adalah satu yang apa? Yang tidak membaik dengan terapi lini pertama dan kedua.
Ini pertama yang mana? Ini pertama Ini pertama diazepam. Nggih, Dok, yang diazepam. Terus kemudian yang lini kedua yang phenytoin dan phenobarbital. Jadi yang tidak berhasil, kenapa kok harus dipicu? Karena butuh yang kenapa kok harus dipicu? Karena butuh. Jawabannya gimana? Yang tadi itu, Dok. Nah, jawabannya karena butuh antikonvulsan yang lebih tinggi, artinya lebih tinggi, tapi punya efek samping adalah depresi pernapasan, sehingga perlu backup ventilator. Nah, yang seterusnya? Seterusnya tadi alur untuk tata laksana terapi pengobatannya, dokter. Sudah seperti pengobatan apa? Pengobatan status epileptikusnya. Jadi seperti ini ya. Dan seperti ini sudah sama. Sama enggak dengan tempatmu, dengan penelitianmu? Sama, dokter. Terus ke seterusnya? Seterusnya, bila kita sebagai dokter umum kemudian mendapati pasien kejang di IGD, langkah-langkah awalnya harus seperti apa? Ya, gimana? Tadi sudah dijelaskan ya, ABC tadi ya. Ya. Jadi untuk penanganan kejang, kalau ada kejang, penanganan kejang sudah sesuai dengan protokol. Harus sesuai dengan protokol. Kemudian prinsipnya ya, satu, menangani kejangnya dulu. Kedua, mencari kausa dari kejang tadi. Tiap kejang itu belum tentu sama kausanya. Makanya kejang status epileptikus itu adalah bukan diagnosis. Diagnosis ini adalah akibat dari diagnosis tersebut. Akibat dari kedua, jadi kalau ada pasien kejang, itu yang pertama ada tangan kejang, kedua sambil perbaikan KU ya, yang kedua adalah mencari kausa dari kejang tersebut. Apa saja penyebab kejang? Bisa karena ada kejang dengan demam, dokter. Kejang demam. Kausanya apa? Kejang demam itu? Kejang demam itu sama dengan status epileptikus enggak? Kita kan ngomongkan status epileptikus. Penyebabnya apa? Kausanya. Bisa ada penyebab akut, dokter. Apa? Penyakit akut itu contohnya apa? Contohnya ada infeksi, dokter. Jadi satu infeksi. Kedua? Kedua karena adanya gangguan keseimbangan elektrolit. Gangguan keseimbangan elektrolit. Ketiga karena ada trauma, dokter. Trauma. Empat karena ada tumor. Ada keganasan. Tumor. 5. Tumor yang di mana? Tumor di kaki. Bukan di kaki, dokter. Di mana? Pasangan tumor di intrakranial, dok. Jadi proses intrakranial. Kelima? Apa lagi? Karena ada gangguan infeksi, gangguan keseimbangan elektrolit, adanya proses intrakranial. Keempat tadi apa tadi? Keganasan. Ada trauma, proses intrakranial, keganasan kelima. Apalagi? Ada sehingga Anda apa lagi? Perdarahan, dokter. Perdarahan, apalagi? Apa bisa membantu? Apa? Bisa membantu? Ada ini, dok, putus obat
antikonvulsannya. Nah, lagi. Iya. Apa bisa membantu? Asfiksia, dokter. Apa? Asfiksia. Asfiksia itu apa? Karena hipoksik iskemik encephalopathy, dokter. Itu pada umur berapa? Untuk usianya biasanya pada usia 2 tahun, dokter. Iya, pada umur 2 tahun. Oh, di bawah 5 tahun. Ada neonatus, dokter. Nah, ini apa? Tadi penelitianmu umur berapa? Ini pada usia 1 bulan sampai dengan 15 tahun, dok. Cocok enggak dengan HIE? Tidak, dokter. Lagi. Gangguan apa? Keseimbangan apa? Tadi kesamaan elektrolit, satu gangguan keseimbangan apa? Metabol, dokter. Sehingga nanti setelah kamu tahu curiga kausalnya dengan anamnesis pemeriksaan fisik, kemudian apa yang harus kamu lakukan untuk mengetahui kausal dari status epileptikus tersebut. Tidak mesti sama, ya. Tadi ada yang gangguan obat, ada apa putus obat, gangguan elektrolit, sehingga waktu kamu periksa apa yang harus kamu periksa itu disesuaikan dengan kausal, disesuaikan karena kecurigaan terhadap pasien-pasien ini. Kalau kamu periksa semua ya kan nanti habis duitnya, atau ya. Nah, sebagai seorang dokter harus jeli kira-kira mengarah kemana. Dari anamnesis penulisnya kan ketahuan mungkin tumor, kalau tumor dia perlu CT scan, perdana perlu CT scan ya. Tapi kalau yang bukan, apakah kamu periksa CT scan? Ya. Jadi kapan kamu periksa? Hanya pemeriksaan darah tok. Darah itu artinya mulai elektrolit, gula darah dan sebagainya, atau butuh CT scan, atau butuh EEG. Ya. Kapan itu adalah tugas Anda untuk menseleksi sebelum diperiksa. Kecurigaan harus ada. Kemudian, sudah ya? Ini pertanyaan sudah ya? Pertanyaan selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya, bagaimana status epileptikus itu ditegakkan tadi sama pun dok, bukan diagnosis. Ditegakkan di mana? Bagaimana diagnosis status epileptikus ditegakkan? Status epileptikus ditegakkan. Pertanyaannya gimana itu? Pertanyaannya tadi, bagaimana itu kejangnya bisa dikatakan status epileptikus? Begitu, dok. Jawabanmu apa? Tadi yang sesuai definisinya, dokter. Jadi bukan diagnosis, bukan ditegakkan, ya definisinya itu yang masuk itu. Ya. Terus pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya, apakah penyebab dari status epileptikus itu dapat diketahui? Tadi ada banyak penyebabnya, dok. Ya, dicari penyebabnya tadi ya. Sekarang tugasmu mencari kausa dari status epileptikus dengan pemeriksaan apa yang cocok dengan kausa tersebut. Bisa ya kira-kira? Sehingga kalau kamu nanti jadi dokter beneran, oh ini loh pasien kayak gini, apa yang harus saya periksa? Tugas ya. Nah, jadi mencari kausa dari status epileptikus dengan pemeriksaan apa yang harus kamu lakukan untuk mendiagnosis dari kausa tersebut. Ya, teruskan.
Kemudian pertanyaan berikutnya, indikasi indikasi dilakukan pemeriksaan penunjang pada pasien status epileptikus itu seperti apa? Nah, gimana jawabannya? Tadi tergantung dari hasil anamnesis dan pemeriksaan fisik lebih mengarah kepada penyebabnya yang mana, Dok? Tugasmu tadi ya, Iya, Dok. tugasmu itu tugas PR toh. Iya, Jadi Dok. apa yang kamu periksa, nih, terus kan? Sampun dokter, ada 8 totalnya. Ya, 8 ya. Iya, Dok. Nah, sekarang sudah ada yang tanya lagi? Enggak, aku yang tanya loh. Sudah enggak ada yang tanya lagi? Enggak ada. Halo? Halo, dokter. Nyambung enggak? Enggak ada yang tanya? Izin Enggak bertanya. ada yang tanya? Boten, dokter. Nah, sekarang saya tanya. Hasil dari penelitian ini apa? Tadi kan membahas tentang ilmunya. Sekarang hasil dari penelitian itu gimana? Antara penitoin dengan apa? Antara penitoin dengan Fenobarbital, dokter. fenobarbital ya. Hasilnya gimana? Bagus yang mana? Lebih bagus yang fenobarbital, dokter. Lebih bagus yang fenobarbital, kenapa? Karena dari hasil Dari penelitian. apa? Dari segi apa? Dari apa? Dari ini, dokter. Dalam menitnya itu, dok, kalau menggunakan fenobarbital itu selama 10 menit semenjak masuk dalam status epileptikus itu bisa berhenti kejangnya. Sedangkan fenitoin membutuhkan waktu 28 menit, dok, sejak masuk ke status epileptikus. Jadi responnya lebih bagus yang Fenobarbital. fenobarbital, penitoin ya. Jadi lebih bagus. Jadi onset dari onsetnya lebih cepat yang fenobarbital. Penitoin ya. Keliru ya saya ngomong. Onsetnya lebih cepat yang penitoin, betul? Lebih cepat yang fenobarbital, dokter. Lebih cepat, jadi kriminal. Lebih cepat fenobarbital. Iya, dokter. Enggak kualik toh. Coba. Di mana? Ini, dokter. Yang apa? Yang fenobarbital itu 10 menit sudah teratasi, kemudian yang fenitoin itu 28 menit. Fenitoin lebih lama. Lebih lama fenitoin. Tapi fenobarbital luminal lebih cepat daripada fenitoin. Ya. Terus kenapa kok masih dipakai? Kok kita protokolnya pakai penitoin apa fenobarbital? Kalau di RSPS lebih sering fenitoin, dokter. Lebih sering. Kenapa kira-kira? Kok masih pakai sering? Kan fenobarbital lebih cepat. Kenapa nggak masih pakai penitoin protapnya? Kira-kira bagaimana? Karena efek sampingnya lebih sedikit, dokter. Nah, jadi kita jangan hanya melihat dari satu keuntungan, atau ada kelebihan, ada kekurangan. Kita lihat kalau ini PR-mu sekarang, PR ya. Keuntungannya apa untuk penitoin, kekurangannya untuk antara dua ini ya. Kekurangan dan kelebihan dari penitoin dan fenobarbital. Kira itu. Supaya kamu tahu, oh aku kenapa kok aku harus pakai fenobarbital, aku pakai penitoin. Padahal fenobarbital lebih cepat. Penitoin lebih cepat, fenobarbital lebih cepat. Kenapa kok pakainya di sini pakainya penitoin? Ya, coba ini di sebagai PR. Nah, kemudian kenapa alasannya kok ambilnya 1 tahun? Untuk ini disebutkan enggak? 1 sampai 15 tahun. 1 bulan sampai 15 bulan. Kenapa kok neonatus tidak diikutkan? Alasannya apa? Tidak disebutkan, dokter, dalam penelitian ini. Kenapa?
Mungkin karena Nah, mungkin, di sini disebutkan enggak? tidak disebutkan dokter di dalam penelitiannya mengapa kok neonatus tidak dimasukkan. Syarat minimal usianya 1 bulan. Ya, karena kenapa neonatus tidak diberikan? Kamu lihat protap kalau kejang pada neonatus, kamu lihat ya. Ya itu PR aja. Kira-kira kenapa neonatus tidak dimasukkan ke penelitian ini? Padahal kan penelitiannya kan 1 bulan sampai 15 tahun. Ya. Kok enggak 1 tahun sampai 15 tahun? Kok 1 bulan sampai 15 tahun? Oke. Coba nanti ya, kira-kira kenapa dari penelitian. Ya. Ini dok. Jadi PR-mu 3 ya. Berapa 3 atau 4 tadi? 1, kelebihan dan kekurangan dari para masing-masing obat. Masing-masing obat. Kedua, apa tadi? Cari kausa dari status epileptikus dengan pemeriksaan apa yang perlu dilakukan, misalkan infeksi, pemeriksaan apa yang dilakukan, gangguan metabolik apa yang kamu lakukan, apa yang harus kamu periksa. Ketiga tadi, kenapa neonatus kok tidak dimasukkan ke penelitian ini? Ya, kamu lihat protapnya neonatus itu kalau ada menangani kejang apa? Dan tanya lagi enggak? Siapa yang perlu tanya? Mumpung ini masih di forum diskusi. Jadi penelitian ini lebih bisa dipercaya dibanding yang kemarin ya, Pak. Karena variabel pengganggunya lebih sedikit yang ini daripada yang kemarin ya, yang asma. Asma dengan parastamol itu ya kemarin ya, karena parastamol itu kan lebih banyak subjektifnya ya pada pemantauannya selama dia setelah ada serangan asma itu kan yang lapor adalah di orang tua dan kondisi apa saat dia diberikan parastamol itu kan tidak dipantau oleh petugas kesehatan. Kalau ini selama pemberian kan masih dipantau oleh petugas kesehatan. Bedanya dengan jurnal kemarin. Tapi sama-sama bisa dilakukan karena mudah ya. Oke, udah enggak ada pertanyaan? Ampun, sudah ngantuk? Ya, sudah ngantuk ya. Sudah dapat. Yang kemarin jurnal kemarin ada PR enggak? Pak kasih PR enggak? Ada dokter. Ada. Ada PR-nya atau? Yeah. Ada PR ya kemarin tuh. Ya, udah. Itu saja. Selamat malam, selamat tidur. Kalau yang mau belajar, belajar. Oke, dokter. Ya. Mantur sangat dokter. Makasih dokter. Sampai ketemu besok ya, live ya. Oke, dokter. Wah, udah bisa live. Makasih ya guys. Makasih banyak teman-teman. Panik kampret aku, ya Allah, ditakoni. Aku bergolek. Kok sampai ketemu besok, emang dokter Ani besok rumah sakit, Bu? Ya maksudnya sok ngono nek ketemu di rumah sakit, ngono maksudku. Nah. Oke. Ini kalau stop record langsung ya? Stop meeting lu pas meetingnya En. Oke. Salwa. Ini iya. Kamu nyatet apa aja tadi? Bisa buat masuk long case lo itu tadi. Iya, tapi aku nggak nyatet ya. Aku minta rekam. Nanti kan biar rekaman. Udah tak catat toh, udah tak catat. Santuy. Mau ya, Far? Faris juga kejang demam. Iya. Kejang demam sederhana juga.
Ya Allah. Kejang kabeh. Aku ya kejang padha wae. No. Piye no. Dokter Ani Yeah. terakhir, yang longkes terakhir minta foto di Zoom. Mau nggak ya? Ketemu di rumah sakit. Betul. Guys, aku maju longkes bantuin guys. Horor ya lama-lama. Sumpah. Alhamdulillah. Pak, nanti kalau longkes Tadi kok nggak ada yang nyalain video ya, guys? cepet banget soalnya ya. Ini hari ini agak lancar deh lu menurutku, makanya cepet banget. Ngebut ya. Mantap. Tadi aku ngebut banget nggak, Pak? Enggak kok lu. Enggak ya. Mungkin tadi Mang mesti bodoh spot jantung. Kalau nggak saya tanya loh. Kaget aku ya. Neng untungnya pahit ikonane hasil penelitian. Kasih tuh. Oh iya. Besok dokter Las poli nggak ya? Kayaknya udah masuk di dokter Laras besok. Kalau enggak berarti besoknya kamu ya, Sen. Lucu ya sama Seno. Nggak ada sweet-sweetan. Maksudnya apa namanya? Apa sih namanya tuh? Pinsut. Aku bilangnya sweet. Aku kan kamu lah, belum kan kemarin nggak kemarin. poli. Kemarin kan nggak ada poli. Ayolah, Iya, sing tapi kan lanang karo Bu El yang sing pertama aku tok. Yang pertama aku, terus kamu, terus kemarin kan yang terakhir yang kita berdua aku, terus kamu lagi lah, Sen. Oh iya deh. Ayo lo, Seno lo. Ayo. Lali. Nggak ada, pokoknya nggak ada. Apa-apa, Sen. Aku wis ping 3, Sen. Ben podo-podo ping 3-ne, Sen. Novada 3 dhewe. Novada berapa kali? Aku sering yo podo ae. Novada hobinya pisan kas emang. Piro kowe no? Wis pengaki pokoknya. Aki kok luru. Apal bedino. Novada ndang turu sesok kawanen. Wampret, masa teko peri jam 8:30 toh, guys. Ya Allah. Kadang tuh jam 11. Guyang-guyu Novada. Mana nggak tulis eblek sama sekali, dia tuh udah ditulis semua ebleknya, Jan. Beneran tadi, Po. Ini makan bakso tos, no. Saya sosis dia tuh. Bakso ya. Itu tuh eblek udah ketulis semua sama aku sama Sally. Ya kowe tekomu itu lek karo aku tok no. Terus setelah itu tuh kan banyak nggak sih Viv pasiennya? 10 doang. Pas dokter mau visit itu Novada ngilang, guys. Ya Allah. Sama katanya. Apa gimana? Pas dokter Ani visit Novada ngilang, aku nggak ngerti kemana. Terus dicek Heli, terus dia balik. Kok keringetan, tak tanya. Aku kira kan dari WC ya. Ternyata dia makan, bos. Astagfirullahaladzim. Siapa tahu Wijani Novada Wijan. Gak muat aku nonton video gini. Saya suka nyali Anda. Besok dokter Vina jam berapa ya lu, Nov? Sabar dan berani. Kosong. Jam 7, no? Jam 7 malam, Dokter Vina jam 7 malam. Longkes. Oh, longkes kan? Longkes. Tak kira apa. Yang maju siapa itu? Berdua. Halo, Novada. Halo, Keren. Mantap ini, tampan dan berani Dino gimana? Lu kenapa lu? Kepencet benar. Kirain kenapa lu? Sal. Halo, udah di off. Hah? Nopo iku. Nov, kowe nang ndi Nov? Sik nang Zoom ra. Kowe nang Zoom ra kan.
Woi, tampan dan berani. Nopo. Wonten nopo, Mas? Pak Suni nak ra? Enak. Woi, lo. Aku kan tangi-tangi jam 7.40 aku ngelembur. Kaget aku. Emosi aku. Kesimpulan pemeriksaan dan ditemukan kelainan berubah. Pak, ngono iki bocah teko jam 8 iki kowe neng parkiran golek ana sepeda motore gembuwosen bane. Nek ra ngono anu kontak motore dhuwure ning ndi. Sesuk SC mesok. Sesuk kowe karo aku abor SC. Aku VK. Oh, berarti aku sing SC. Iya. Iya lho, SC beda berani. Gas. Wis no we. Pokoke kowe tampan dan berani no pokoke no. Mantap gue. Menerima bayi. Aduh ya. Menerima bayi. Terus nenek salah no. Usuk. Nanti oh iya. Ajar bunga tini sih. Bunga tini. Bunga. Golek bunga ra yo ora itu. Gak patek anu aku. Golek Bu Yuni. Nah, wes iku. Disayang-sayang Bu Yuni. Siapa Bu Yuni? Fahri, kan yang disayang-sayang kamu. Oh, kesayangannya kan Fahri. Sing diceng wis ora aku tok. Afifah wis diceng kodho. Dicolek ya lo. Loh, Mbak Koas ini Mbak Koas. Ini masih buat rekam loh. Oh, caranya gimana? Udah ya, stop recording.